Bab 2381. Berkeliaran. Mendengar apa yang dikatakan pria berbaju biru itu, semua orang di lapangan menjadi aneh. Kaisar kuno yang menakutkan ini hanyalah seekor semut di mata pria berbaju biru ini. Semut. Di samping, Mita Tian melirik pria berbaju biru. Memang cocok disebut sebagai pasangan ayah dan anak, karena keduanya suka berpura-pura hebat. Namun, ayahnya ini benar-benar luar biasa. Miley Ye sangat terdiam saat ini, melihat lelaki tua ini berpura-pura hebat, tetapi tidak melakukan apa-apa. Perasaan ini benar-benar tidak nyaman. Di kejauhan, Kaisar kuno menatap pria berbaju biru dengan bingung. "Siapa kamu?" Pria berbaju biru melirik Kaisar kuno dan menunjuk Miley Ye. "Apakah kamu tahu dia anakku?" Kaisar kuno menggelengkan kepalanya. Pria berbaju biru tidak memiliki ekspresi di wajahnya. "Kamu sudah tahu, tapi kamu masih berani menindasnya." Ekspresi Kaisar kuno membeku. "Tidakkah kamu melihat bahwa aku sedang menggelengkan kepalaku? Jika aku tahu dia memiliki ayah yang menakutkan, aku tidak akan berani menyerangnya." Meskipun dia percaya diri, tapi itu hanya untuk orang biasa. Menghadapi pria berbaju biru ini, dia sama sekali tidak percaya diri. Pada saat ini, pria berbaju biru hendak menyerang dan Saveramu tiba-tiba berkata, "Dia menyatu dengan alam semesta. Jika kamu membunuhnya, maka alam semesta itu..." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Ini hal kecil." Di sisi lain, pria berjubah hitam di sebelah Kaisar kuno tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Tuan, kami dari keturunan iblis." Pria berbaju biru menatap lelaki berjubah hitam, "Keturunan iblis." Pria berjubah hitam menatap pria berbaju biru, "Dengan kekuatanmu, kamu seharusnya pernah mendengar tentang keturunan iblis." Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya, "Aku belum pernah mendengarnya." Pria berjubah hitam sedikit mengernyit, "Bagaimana mungkin kamu belum pernah mendengar tentang keturunan iblis?" Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Maksudmu adalah kamu memiliki pendukung yang kuat, bukan?" Pria berjubah hitam melirik pria berbaju hijau, "Iya." Dia tahu bahwa kecuali membuat pria berbaju biru takut, mereka pasti akan mati. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Bahagia sekali dengan mempunyai pendukung." Saat dia berbicara, dia berhenti sejenak dan berkata lagi, "Tidak seperti aku yang tak terkalahkan tidak lagi membutuhkan dukungan." Semua orang. Miley Ye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Sial. Mengapa ayahnya ini begitu jago berpura-pura sekarang? Pada saat itu, pria berjubah hitam tiba-tiba berkata, "Tuan, kamu benar-benar belum pernah mendengar tentang keturunan iblis." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Jika kamu memanggil seseorang, berapa lama orang itu akan tiba?" Pria berjubah hitam menatap pria berbaju biru tanpa bicara. Saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja. Jangan buang waktu. Bermain dengan kalian benar-benar sangat membosankan." Suara itu jatuh dan pedang di tangan kirinya tiba-tiba keluar dari sarungnya. Di lapangan, Kaisar kuno dan yang lainnya langsung dimusnahkan oleh cahaya pedang. Namun, ada dua orang yang tersisa. Yang satu adalah Bonita dan yang lainnya adalah gadis kecil dengan boneka tua alam terobos. Bonita menundukkan kepalanya sedikit, entah apa yang dia pikirkan. Gadis kecil itu menatap pria berbaju biru dengan ngeri, tidak tahu apa yang akan dilakukan pria berbaju biru. Pria berbaju biru melirik gadis kecil itu, "Aku paling benci orang yang tidak tahu sopan santun." Begitu suara itu jatuh, dia melenturkan jari-jarinya dan seberkas cahaya pedang langsung tenggelam ke dada gadis kecil itu. Saat berikutnya,
gadis kecil itu langsung dipaku ke jurang ruang waktu. Pria berbaju biru berkata, "Aku akan memakumu di sini selama 1000 tahun. Jika kamu bisa hidup setelah 1000 tahun, itu adalah karmamu." Saat dia berkata, dia menatap Mileye, "Ayo kita pergi." Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Ayah, bisakah kamu membantuku?" Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya, "Tidak." Saat ini, Feroding tiba-tiba menarik pria berbaju biru. Pria berbaju biru merasa tidak berdaya dan Feroding memutar matanya. Pria berbaju biru meraih tangan Feroding, lalu menatap Mileye, "Katakan padaku." Mileye memiliki garis-garis hitam di seluruh wajahnya. Sial, lelaki tua ini benar-benar sebegitu tidak ingin membantu dirinya. Tanpa berpikir terlalu banyak, Mileye berkata, "Ayah, bisakah kamu membantu Kak Saphira dalam meningkatkan basis kultivasinya?" "Saphira Mu." Pria berbaju biru melirik Saphira Mu, lalu menatap Mileye, "Anak bodoh, kamu sudah meremehkan Kak Saphira, dia tidak butuh bantuan siapapun." Mileye sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Pria berbaju biru menggelengkan kepalanya sedikit, "Nona Saphira ini memiliki kemungkinan besar untuk mencapai level kita." Mileye memandang Saphira Mu dan Saphira Mu berkedip tanpa berbicara. Pria berbaju biru berkata lagi, "Dia." Berbicara tentang ini, dia menggelengkan kepalanya, "Mari kita sudahi pembicaraan tentang Nona Saphira." Mileye bingung, "Kenapa?" Pria berbaju biru berkata, "Karena kamu belum mencapai tingkatan alam tersebut dan tidak memahami beberapa hal, jadi tidak ada gunanya untuk memberitahumu, paham?" Mileye. Pria berbaju biru melirik Mileye. Ketika dia melihat beberapa luka di tubuh Mileye, jejak kesedihan muncul di matanya. Dia ragu-ragu, lalu berkata, "Bukannya aku tidak ingin memberitahu Anda, tetapi tidak ada gunanya dengan memberitahu kamu sekarang. Selain itu, ada beberapa hal harus kamu yang menemukannya sendiri. Kehidupan yang diceritakan orang lain padamu dan kehidupan yang kamu jalani akan berbeda, paham?" Nadanya jauh lebih lembut. Mileye mengangguk, "Paham." Pria berbaju biru tiba-tiba menatap Mita Tian dan Bonita, "Apakah ini dua temanmu?" Mileye melirik Mita Tian, "Setengah teman." "Setengah teman." Pria berbaju biru tersenyum tipis, dia membuka telapak tangannya dan seberkas cahaya pedang langsung masuk di antara alis Mita Tian. Aura yang sangat menakutkan dan kuat tiba-tiba meletus dari tubuh Mita Tian. Mileye sedikit penasaran, "Ayah, ini." Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Dia adalah alam terobos, tetapi sekarang dia telah sampai di ujung jalannya sendiri. Aku membuka jalan baru untuknya, sehingga dia bisa menghemat waktu, bagaimana dan kemana harus pergi, terserah padanya." Mendengar ini, ekspresi Mileye menjadi serius. Ini sama saja dengan anugerah. Ini bukan masalah menghemat sedikit waktu. Karena beberapa orang mungkin tidak dapat menjelajahi jalur baru dalam hidup mereka dan, dapatkah jalur yang dibuka oleh ayahnya untuk Mita Tian adalah sebuah jalan biasa? Tentu saja bukan. Mita Tian, wanita ini akan mencapai puncak. Di samping, Bonita melirik pria berbaju biru, entah apa yang dia pikirkan. Pria berbaju biru tiba-tiba berkata, "Ayo kita pergi." Mileye mengangguk, "Baik." Keduanya berjalan menuju kejauhan. Di tengah jalan, pria berbaju biru tiba-tiba bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu tahu di mana kita sekarang?" Mileye ragu-ragu sejenak, lalu berkata, "Menara kecil bilang kalian hanya berkeliaran sepanjang hari." Di dalam tubuh, menara kecil langsung bingung. Sialan. Apakah dirinya pernah mengucapkan kalimat seperti ini? Majikan muda ini benar-benar kelewatan.
Pria berbaju biru melirik Mileye dan berkata sambil tersenyum, "Ini pemikiranmu sendiri, kan?" Mileye menara kecil menghela napas lega. Untungnya majikannya tidak bodoh, kalau tidak, sepertinya dirinya akan dipukuli. Majikan muda ini terlalu berbahaya, harus lebih berhati-hati di masa depan. Mileye tiba-tiba berkata, "Ayah, dapatkah ayah memberitahuku seberapa jauh aku darimu sekarang? Atau, berapa banyak tingkatan alam yang ada antara aku dan kamu? Biarkan aku mempersiapkan diri secara mental." Pria berbaju biru terdiam. Mileye sedikit mengernyit, "Jangan bilang, kamu juga tidak tahu." Pria berbaju biru tertawa dan berkata, "Sebenarnya alam semesta ini agak kacau." Mileye. Pria berbaju biru memandang ke kejauhan dan berkata dengan lembut, "Kakakmu dan aku pernah menembus ruang waktu dan melakukan perjalanan menuju kedalaman alam semesta yang tak berujung ini, tapi..." Berbicara tentang ini, dia memandang Mileye, "Tidak ada akhir. Ketika kita menghancurkan sebuah alam semesta baru yang tidak diketahui akan muncul. Aku dapat memberitahu bahwa mulai dari sini, setidaknya ada puluhan ribu peradaban alam semesta di depan dan ada yang cukup bagus." Puluhan ribu alam semesta. Ekspresi Mileye membeku. Pada saat ini, dia merasa kedua telurnya sakit. Sialan. Ini adalah ritme untuk menjadi gila. Pada saat ini, pria berbaju biru tiba-tiba tertawa dan berkata, "Sebenarnya ini juga bagus, tahu kenapa?" Mileye memandang pria berbaju biru dan pria berbaju biru memandang ke kedalaman alam semesta. Jika kita benar-benar mencapai ujung alam semesta dan tidak ada orang yang kuat ditemukan, maka kita bertiga akan bertempur. Saat dia berkata, dia memandang Mileye, "Kami bertiga mengaku tak terkalahkan, tapi siapa yang benar-benar tak terkalahkan, perlu ada pertarungan untuk mengetahuinya." Mileye terdiam sesaat dan berkata, "Menurut ayah siapa yang lebih baik di antara kalian bertiga?" Pria berbaju biru balik bertanya, "Menurutmu?" Ini adalah pertanyaan mematikan. Mileye tidak menjawab. Dia bukan orang bodoh seperti menara kecil. Pria berbaju biru tersenyum dan berkata, "Tahu pedang antara aku dan Destiny berbeda dan sebenarnya Destiny tidak hanya berlatih pedang lagi, melainkan segalanya. Patut diakui dalam hal bakat, baik kakak maupun aku tidak dapat dibandingkan dengannya. Namun, kami masing-masing telah mencapai puncak kebenaran agung dan satu-satunya hal yang dia miliki yang dapat mengancam kita adalah tahu pedang miliknya." Saat dia berbicara, dia menggelengkan kepalanya sedikit. "Aku akan mengatakan yang sebenarnya. Kami bertiga yakin bahwa diri sendirinya bisa menang dan kami semua yakin bahwa kami dapat saling membunuh." Mileye sedikit mengernyit, "Kenapa?" Pria berbaju biru mengangkat mulutnya sedikit, "Karena saat ini, kami benar-benar tak terkalahkan." Mileye. Pria berbaju biru berkata lagi, "Namun, kami masih tidak berani bertarung. Atau lebih tepatnya aku tidak berani bertarung dengan Destiny." Mileye sedikit bingung, "Kenapa?" Pria berbaju biru menatap Mileye, "Karena kamu. Kita harus pergi ke ujung alam semesta ini dan kita akan bertarung setelah memastikan tidak ada yang bisa menimbulkan ancaman fatal bagimu. Dan sekarang, kami belum mencapai ujung alam semesta artinya, kami tidak yakin apakah ada keberadaan yang kuat sebanding dengan kami di kedalaman alam semesta yang luas ini dan..." Berbicara tentang ini, dia sedikit mengernyit, "Beberapa faktor yang tidak pasti dan tidak diketahui adalah yang paling kami khawatirkan. Sederhananya, semakin kuat kekuatanmu, semakin tinggi tingkatan alammu, semakin banyak yang kamu tahu, maka akan semakin banyak keraguan yang kamu miliki." Saat dia mengatakan itu, dia menggelengkan kepalanya, "Sebenarnya, Destiny dan aku sedikit iri pada kakakmu. Kakakmu benar-benar santai." "Sial,
dia benar-benar ingin mati. Dia ingin pergi mencari Destiny beberapa kali. Kamu tahu mengapa aku membawanya bersamaku? Aku takut dia pergi mencari Destiny. Baginya, jika dia bisa membunuh Destiny, itu bagus. Namun jika dia dibunuh oleh Destiny, itu lebih bagus lagi. Destiny juga orang yang pemarah. Jika kultivator pedang mendatanginya, dia pasti akan menembak. Saat dia mengatakan itu, dia menghela napas dengan suara rendah. Kakakmu lajang, dia tidak peduli tentang apapun. Kematian adalah kelegaan baginya karena dia tidak punya istri, jadi dia tidak takut. Tapi ayahmu tidak, ayahmu ini masih ada kalian, aku harus memikirkan masa depan untuk kalian. Mileye terdiam. Bersambung.